Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan mudah-mudahan kita segera terlepas dari wabah yang menimpa saat ini yaitu virus corona. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yaitu tentang membayar zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam, sehingga zakat ini merupakan kewajiban bagi semua umat Islam yang mampu untuk melakukannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Adapun yang akan kita pelajari pada saat ini yaitu adalah yang pertama yaitu apa itu zakat, yang kedua macam-macam zakat, yang ketiga siapa saja yang berhak menerima zakat, yang keempat apa hikmahnya apabila kita mengeluarkan zakat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang yang sedang mengeluarkan zakat ke panitia amil zakat. Untuk lebih bagusnya, kita itu mengeluarkan zakat ke amil zakat agar nanti ketika zakat itu terkumpul, maka amillah yang menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat yang kita serahkan. Terus yang ini adalah gambar orang sedang melakukan usaha jual beli. Nanti kalau seandainya usahanya ini telah memenuhi ketentuan zakat, maka dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat. Terus ini ada gambar orang yang sedang bekerja di kantor. Apabila nanti hasil kerjanya memenuhi ketentuan, hartanya yang hasil kerjanya disimpan dan memenuhi ketentuan zakat, maka dia juga wajib membayar zakat. Terus ini gambar orang sedang melakukan bertani, maka apabila nanti hasil pertaniannya memenuhi ketentuan yang berlaku, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat. Macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama ada zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok yang jumlahnya 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Ini dikeluarkan pada saat mendekati Idul Fitri. Untuk mulai mengeluarkannya dari sejak tanggal 1 bulan Ramadan dan batas akhirnya yaitu adalah sebelum orang melakukan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah ini adalah zakat yang pribadi bagi yang dilakukan oleh semua umat Islam, baik kecil, tua, dewasa, itu semuanya wajib membayar zakat fitrah. Dan yang membayarkannya adalah orang yang bertanggung jawab atas dirinya. Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat? Yang pertama yaitu adalah beragama Islam, laki-laki dan perempuan, masih kecil, bayi, anak-anak ataupun lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Terus yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan, yaitu ketika azan maghrib pada hari terakhir bulan Ramadan. Yang selanjutnya yaitu adalah zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Nisab itu maksudnya sudah mencapai ukuran harta menjadi milik seorang selama 1 tahun. Nisab adalah jumlah harta yang wajib yang dimiliki oleh seseorang sehingga wajib mengeluarkan zakat, yaitu kalau ukuran harganya yaitu adalah seharga 85 gram emas. Dan terus ada namanya haul.
Haul itu yaitu adalah harta itu dimiliki selama 1 tahun. Nah, zakat yang wajib dikeluarkan yaitu adalah 2,5% dari total harta yang dimilikinya. Misalnya kalau seandainya ini harga emas 1 gram 400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram kali 400.000, maka jumlahnya 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta adalah 850.000. Kalau cara hitungan gampangnya, kalau seandainya punya uang 40 juta, maka yang wajib dizakatkan itu adalah 1 juta. Apa saja syarat wajib zakat? Syarat wajib zakat yang pertama, harta itu adalah milik orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal. Terus yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun atau tadi Pak Guru bilang haul. Terus yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri. Nah, jenis harta yang wajib dizakatin, yang pertama adalah perhiasan emas dan perak yang disimpan. Nah, kalau seandainya punya emas perak yang dimiliki selama setahun dan jumlahnya sekitar 85 gram, maka wajib dizakatin 2,5%. Begitu juga uang yang disimpan telah mencapai 1 tahun. Misalnya punya uang seperti hitungan yang tadi telah mencapai seharga 85 gram emas, maka uang tersebut wajib dizakatin. Terus harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Misalnya dia punya usaha. Nah, dari total harta atau modal usahanya itu seharga 85 gram emas, maka setelah dimiliki setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Terus yang keempat, hasil pertanian. Hasil pertanian ini ada ketentuannya sendiri, jadi tidak kita bahas sekarang. Terus begitu juga binatang ternak, ini juga ada hitung-hitungannya sendiri. Dan untuk lebih rinci-rincinya akan dipelajari pada materi selanjutnya. Yang keenam, terus barang temuan ini juga ada hitungannya sendiri. Jadi 4, 5, 6 ini mempunyai ketentuan tersendiri. Tapi untuk yang dari nomor 1, 2, dan 3 ini perhitungannya sama seperti yang di atas tadi. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Orang yang berhak menerima zakat telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dan itu jumlahnya ada 8 golongan. Nanti bisa dibaca di bukunya. Nah, mana yang 8 golongan itu? Yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga, harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kalau Pak Guru dapat penjelasan dulu, bahwa orang miskin itu contohnya adalah memiliki keperluan 10, tapi yang terpenuhi cuma 2, sedangkan orang yang miskin yaitu adalah memiliki keperluan 10, tapi yang terpenuhi baru 8. Terus yang ketiga yaitu pengurus zakat atau amil zakat. Terus yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan kondisinya sangat lemah agamanya. Terus yang kelima, orang yang banyak hutang dan tidak mampu untuk membayar hutang, dan hutangnya ini adalah hutang yang dibenarkan. Terus yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, hamba sahaya. Yang kedelapan adalah orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal tidak bisa untuk pulang. Hikmah berzakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir dan tamak. Yang kedua, membantu orang yang kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur, tanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan adalah titipan Allah. Nah, itu sedikit penjelasan tentang zakat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di bukunya, dan apabila pertanyaan bisa ditanya lewat WA.